Oke, sekarang saya akan membuatkan video dari tugas kedua dari mata kuliah pemrograman objek. Dan sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Andika Saputra Mukhoginta dari Prodi TI dengan NIM 2224273. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai jelaskan menurut Anda mengapa mengetahui tipe data dan variabel data dalam Java itu penting. Yang pertama, menurut saya, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dari codingannya. Yang kedua, agar codingan dapat berjalan dengan lancar, karena jika kita tidak mengetahui tipe data dengan benar, misalnya ketika kita ingin membuat sebuah program kalkulator, itu bisa saja kita mengisi tipe data yang tidak sesuai, misalnya tipe data string. Itu hanyalah tipe data yang berupa teks, dan alhasil program kalkulator yang ingin kita buat bisa saja tidak berjalan dengan baik. Hal yang ketiga, mempermudah penggunaan memori. Setiap tipe data memiliki ukuran memori yang berbeda. Dengan menentukan tipe data yang tepat, penggunaan memori dan codingannya menjadi semakin lebih efisien. Oke, dan ya, itulah menurut saya alasan kenapa kita harus mengetahui tipe data dan variabel pada bahasa pemrograman Java. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai apa kesamaan dan perbedaan tipe data dan variabel pada Java dengan bahasa lain seperti Python dan JavaScript. Berikan contohnya. Oke, untuk kesamaan dan perbedaan, setiap bahasa pemrograman memiliki konsep dan struktur bahasa yang berbeda-beda. Namun pada penerapan bisa berbeda tergantung pada bahasanya, entah itu Java, Python, dan JavaScript. Oke, untuk variabelnya sama-sama memiliki fungsi untuk menyimpan data dan mendukung berbagai tipe data, entah itu tipe data string dan boolean, entah itu double, atau kalau di Python itu namanya float. Oke, namun perbedaannya terletak pada cara deklarasi dan pengelolaan tipe datanya. Dalam Java, tipe data bersifat statis, yang artinya programmer harus menentukan terlebih dahulu tipe data dari setiap variabel sebelum digunakan, dan tipe tersebut tidak dapat diubah selama program sedang running. Contohnya, integer atau int yang ditulis pada codingan, umur sama dengan 20. Atau string, nama sama dengan Dika. Pada contoh yang saya sebutkan, umur ditetapkan sebagai tipe data integer, sedangkan variabel nama ditetapkan sebagai tipe data string. Jika programmer atau orang mencoba mengubah umur menjadi teks, maka secara otomatis codingan ketika di running akan error. Hal ini membuat Java lebih aman lah, karena kesalahan dapat langsung dideteksi saat di running. Oke, sementara Python dan JavaScript bersifat dinamis. Bedalah dengan Java yang bersifat statis. Dalam kedua bahasa ini, variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe data tertentu. Tipe data akan ditentukan secara otomatis oleh interpreter sesuai nilai yang diberikan. Misalnya dalam Python, umur sama dengan 20, nama sama dengan Dika, dan dalam JavaScript, let umur sama dengan 20, let nama sama dengan Dika. Kedua contoh tersebut akan berjalan tanpa perlu menentukan tipe data terlebih dahulu. Bahkan tipe data dapat berubah selama program berjalan, seperti umur sama dengan 20, umur sama dengan tanda kutip 20, tanda tutup kutip, atau let umur sama dengan 20, umur sama dengan tanda kutip 20, tutup kutip. Hal tersebut sangat berbeda dengan Java yang kita pelajari dalam MK pemrograman objek, yang dimana saat dikonversi kesalahannya sudah dideteksi terlebih dahulu. Dan secara umum untuk kesamaannya, ketiga bahasa sama-sama menggunakan variabel sebagai wadah untuk menyimpan data dan mendukung berbagai tipe data, entah itu angka, numerik,
yang ditulis dengan integer, double, ataupun float, teks yang berupa string, dan nilai logika yang berupa boolean, yakni yang berupa true dan false. Namun perbedaannya terletak pada tingkat keketatan dan penentuan tipe data. Java bersifat ketat dan terstruktur, sedangkan Python dan JavaScript bersifat fleksibel dan mudah digunakan. Dan demikian, Java lebih cocok untuk proyek besar yang membutuhkan kestabilan dan keamanan data, keamanan tipe data lah. Sedangkan Python dan JavaScript lebih efisien untuk pengembangan cepat dan eksperimental. Oke, sekian dulu untuk penjelasan saya mengenai dua pertanyaan yang disertakan pada Teams. Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tugas yang diperintahkan untuk membuatkan video yang memberikan contoh penggunaan tipe data string dan double pada Java. Oke, langsung saja. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh mengenai tipe data dan variabel data yang diperintahkan pada soal yang ketiga tugas 2 MK pemrograman objek. Oke, untuk contoh codingannya saya kasih lihat. Oke, seperti yang tertera di layar, ini adalah variabelnya. Variabel yang menyimpan tipe data teks yang berupa string. Ini adalah tipe data yang saya sudah tentukan pada codingan, yaitu string. Dan ini adalah contoh tipe data double, yang dimana tipe datanya saya sudah set, yaitu double. Dan ini adalah nama dari variabelnya, yaitu harga produk, diskon, dan total belanja. Oke, dan ini adalah contoh codingan singkat mengenai contoh pengoperasian penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sederhana. Dan untuk hasilnya secara otomatis akan di print dan diolah di dalam codingan sistem out print in yang tertera pada layar berikut ini. Dan ya, langsung saja kita coba running. Apakah codingan ini berhasil dan benar-benar menampilkan tipe data string dan berhasil menjalankan tipe data double dan berhasil mengoperasikannya. Oke, kita coba di command prompt. Kita coba ketik javas.cp titik. Kita ketik nama kelasnya, yaitu contoh tipe typo tipe data. Dan oke, bismillah, semoga tidak ada error. Nah ya, sesuai yang tertera pada variabel yang saya simpan, yaitu teksnya pemrograman Java mengenai tipe data, Bung Handika, selamat berjuang di tugas Java. Dan ya, semuanya terprint sesuai dengan perintah sistem print in dan berhasil ditampilkan dengan benar. Dan untuk harganya 499,99 dengan diskon sebesar 25% atau 0,25 berhasil dioperasikan dan ditampilkan pada command prompt yang saya rekam di layar ini, yang dimana harga awal 499,99 dengan diskon potongan sebesar 25%, yaitu 124.000, yang ini dengan harga awal 499 menjadi 374,9.925. Dan ya, sekian untuk codingan dan contoh codingan variabel dan tipe datanya. Oke sir, mohon maaf jika ada kesalahan pada video ini. Dan ya, mohon bimbingannya. Terima kasih atas arahannya sir.